tempat yang mana hutan ini banyak banget memiliki tumbuh-tumbuhan ya. Salah satunya ada tumbuhan yang biasa digunakan oleh oknum para dukun sebagai jimat untuk memikat lawan jenis ya. Karakannya tuh. Ini banyak banget yang bilang ini bulu perindu. Oke, aman ya. Tuh berdiri tuh. Uh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino atau pesulap hitam Nusantara. Nah, kebetulan nih pada sore hari ini aku sudah berada di tempat yang mana hutan ini banyak banget memiliki tumbuh-tumbuhan ya. Salah satunya ada tumbuhan yang biasa digunakan oleh oknum para dukun sebagai jimat untuk memikat lawan jenis. Kira-kira bentuk tumbuhannya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung cari. Mudah-mudahan sih ada ya, karena ini hutan yang jarang dijamah oleh manusia, biasanya sering tumbuh ya. Bahkan mungkin di pedesaan juga ada sih, atau di sawah-sawah juga ada, tapi mungkin kalian kurang tahu bentuk tumbuhannya seperti apa. Nah, ini kita kasih tahu nih bentuk tumbuhannya nih, biar kalian tidak ketipu lagi sama oknum-oknum yang mengatakan bulu perindu. Wih, di sini ada pohon gede nih. Pohon apa namanya ya? Beringin ya. Ini bisa buat gantungan Tarsan. Tapi memang karena cuacanya juga sudah sangat sore banget, jadi kita bisa menemukan tumbuhan tersebut. Apa sih itu? Ini ya. Jadi tumbuhannya tuh seperti rumput tapi tinggi. Kalau di daerah aku itu disebutnya rumput gajah, bukan rumput gajah, rumput bujang, rumput bujang atau alang-alang. Mungkin ada juga di tempat kalian. Kita langsung cari ya. Karena tumbuhan ini bisa dibilang oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dibilang bulunya Gondoruo. Coba bayangkan, Gondoruo punya bulu, siapa yang mau nyabutin bulunya gitu. Itu hoax ya teman-teman. Padahal itu bukan bulunya Gondoruo, tapi dari tumbuhan alam yang ada di sekitar kita. Tapi mereka bisa manfaatkan dan dia sugestikan ke orang-orang bahwa ini bahwasanya bulu tersebut bisa memikat lawan jenis. Biasa digunakan untuk pelet biasanya. Assalamualaikum. Anginnya udah sepoi-sepoi nih. Ngeri-ngeri sedap. Nah, nanti aku juga akan bakal kasih kalian tips bagaimana caranya bertahan hidup di tengah hutan. Karena kebanyakan kalau kita sudah berada di hutan, kehabisan makanan, susah untuk mencari makanan dan sebagainya gampang. Kita bisa cari makanan yang kita temui di hutan ya. Karena ada beberapa tumbuhan yang bisa kita makan sebenarnya. Tapi ada juga tumbuhan yang mengandung racun, jadi lebih berhati-hati buat kalian. Jangan sampai salah makan. Tapi ini dulu yang terpenting ya, aku mau cari tumbuhan bulu perindu ya. Nih, tumbuhannya hampir mirip seperti ini ya. Hampir mirip banget seperti ini daunnya. Tapi dia lebih kasar ya. Kalau ini halus banget, halus. Kalau dia lebih kasar. Daunnya lebih kasar. Ada botol. Ini kalau di film-film begitu dibuka keluar jin nih, coba ya. Botol keluar jin. Ini bukanya gimana nih? Siapa tahu ada jinnya. Wah, susah teman-teman. Cuma ada air ya situ ya. Udah. Gak guna. Tangan aku kotor lagi. Ini tanaman obat gitu.
Ini daun ini juga bisa dijadikan untuk obat. Ini daun mint namanya ya, rasanya mint. Ini kita salah jalan nggak ya? Salah jalan nggak bro? Bentar. Bagaimana ya? Tadi kata masyarakat di sini ada tumbuhannya di sekitar sini katanya. Tapi dia nggak mau ngangker karena tempat ini angker. Katanya diangker, tapi nggak tahu angker apa enggak. Karena aku nggak takut sih ya sama makhluk kayak gitu. Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jadi nggak usah takut sama setan, jin dan sebagainya. Kita bisa lihat dari ininya ya apa? Nyamuk. Dari daunnya itu kasar, kalau ini halus. Dan dia ada kembangnya atau bunganya tuh warna putih. Tapi yang kita ambil nanti dalamannya ya. Alang-alang biasanya. Kan. Rumputnya sama semua ya, jenisnya seperti ini. Jadi aku nggak bisa ngebedain kalau nggak ngelihat langsung atau dekat gitu. Harus diraba. Kalau kasar berarti benar. Bukan ini sih. Bentar Pak, mati dulu nih. Ini harus cermat. Karena pohon-pohonnya apa tunggu aja disitu bro. Oke teman-teman nih, ini pohonnya seperti ini ya. Kita sudah cabut nih bulunya ya, yang disebut bulu perindu. Bentar, ini kalau jatuh susah nemunya nih. Ini bulu perindu. Aman? Perlu. Ah ya. Aman ya? Ya. Oke, ini namanya bulu perindu atau sering disebut sebagai bulunya Gondoruo. Padahal ini bukan, ini dari tanaman yang tadi aku cabut. Ini nih jenisnya nih. Nah, kenapa pohon ini atau bulu ini bisa bergerak ketika terkena air? Karena zat yang ada dalam sini tuh kering. Jadi ketika terkena air itu dia akan bergerak. Bergeraknya karena air. Jadi dia menyerap. Sama seperti spon. Bisa kalian bayangkan ini sebagai spon ya. Nah kita coba lihat. Kita boleh cari tempat aja. Kita akan membuktikan langsung ya. Ini daunnya ya. Nih, lihatin ini nggak gerak sama sekali ya. Tapi ketika kita kasih air, biasanya sini digunainya pakai minyak wangi ya, ditaruh di botol kecil terus kasih minyak wangi, taruh di situ. Biasanya para oknum tersebut. Kita coba ya pakai air ya. Maka dia akan bergerak nanti tuh. Lihat ya, ini nggak aku gerakin sama sekali ya tuh, muter-muter, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya tuh. Ini karena ada kandungan air ya yang dia serap. Jadi bukan benda ini bisa hidup, bukan. Kita taruh sini aja deh biar lebih tuh.
gerak-gerak sendiri tuh. Aman ya gerakannya tuh. Ini banyak banget yang bilang ini bulu perindu, bulunya Gondoruo, padahal bukan teman-teman. Lebih berhati-hati lagi. Yang satunya juga kita coba. Dia akan bergerak juga. Oke, aman ya. Tuh berdiri tuh. Ini karena terkena air. Jadi bukan bulu Gondoruo ya, bukan ya. Apalagi ini bisa memikat lawan jenis, itu hoax teman-teman. Oke, mungkin dari tentang bulu perindu ini kalian sudah paham ya mudah-mudahan ya. Kita akan kasih tips bagaimana caranya bertahan hidup di hutan. Ayo. Oke, sekarang kita ajarkan caranya bertahan hidup di hutan. Karena di dalam hutan itu susah banget cari makanan, apalagi makanannya habis. Yo, gimana caranya? Kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Ayo. Ini juga ada ya, tapi yang kayak gini tuh nggak bisa dimakan teman-teman ya. Ini mungkin menarik sih ya, menarik banget untuk dimakan, warnanya juga sangat segar, tapi ini nggak bisa dimakan karena ketika dimakan ini sangat berbahaya. Jadi kita cari tumbuhan yang bisa dimakan. Nah, ini ada bunga nih. Lihat, ini nggak bisa dimakan ya, jadi kita buang. Di sini ada bunga teman-teman, bisa dilihat. Kita ambil, kita potek. Nah, ini daunnya ini yang putih bisa kita konsumsi dan bisa kita makan. Coba dulu ya. Enak. Nah, bentar, minum dulu. Jadi rasanya itu kayak apa ya? Ada sepet tapi manis gitu, enak banget. Nah, ingat ya, pokoknya ini nih, ini namanya bunga layu. Iya, karena nggak ada yang nyiram jadi layu. Jadi buat kalian kalau lagi tersesat di hutan cari tumbuhan seperti ini, namanya bunga layu ya, karena jarang disiram. Oke, mungkin itu aja sih ya. Lebih berhati-hati lagi kalau berada di hutan, cari tumbuhan yang bisa dimakan. Emang Mana? cabut. Ayo, yuk, nggak nyampe sini. Bang. Oh, bang. Aduh, gimana nih? Aduh.